Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juanda dari SMP Negeri 20 Bekasi sebagai CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata berupa kegiatan budaya positif, bagaimana menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 20 Bekasi berupa membuat keyakinan kelas dan membuat sebuah praktisi membangun budaya untuk guru-guru serta siswa di SMP Negeri 20 Bekasi menuju budaya positif. Semangat! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan guru, mohon maaf nih, kita nih ngobrol sedikit nih tentang keadaan sekolah, terutama tentang keadaan siswa kita. Nah, kaitannya bagaimana program untuk meningkatkan budaya positif. Nah, budaya positif itu nanti bisa kita terus kembangkan ke sekolah kita ke depannya. Nah, karena kaitannya dengan sekolah, Bu Eka, Pak Idi, dan Pak Subur, saya mau tanya dulu nih, kan kita sudah berjalan nih kegiatan sekolah di sekolah kita. Ada masalah ketertiban, ada masalah perilaku anak. Menurut Bapak, menurut Ibu, bagaimana sih sekarang itu yang sudah terlaksana di sekolah, terutama masalah ketertiban dan penanganannya, serta bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu, pendapatnya tentang mungkin ada sanksi yang sudah ada. Mungkin dari Bu Eka boleh memberikan pendapat. Silakan yang tuan. Makasih Bu Juanda. Untuk ketertiban sekolah ya, ketertiban siswa-siswa. Kalau Ibu lihat sih anak-anak sudah mulai terlihat ketertibannya. Itu bisa kelihatan mungkin dari data keterlambatan. Nah, itu kan kelihatannya kan kadang-kadang kalau anak-anak terlambat itu sekalipun bukan ibu yang menangani ya, itu kan terlihat tuh berapa banyak gitu. Nah, kelihatannya itu sekarang itu terlihat sudah mulai berkurang, Jadi mereka itu kelihatannya sudah termotivasi untuk mentaati aturan. Terus juga sepertinya para orang tua murid juga kelihatannya kan sudah mengerti juga, jadi mereka sudah mendukung juga. Jadi yang mengantar anaknya itu memang sudah tepat waktu gitu. Dan kalaupun untuk yang sanksinya, kelihatan sanksinya ya paling kan kita tidak sanksi fisik, sanksi edukasi untuk anak-anak itu supaya mereka juga sekalipun terlambat, sekalipun mendapatkan sanksi tapi tetap sanksinya itu positif, tidak lalu kemudian ketinggalan pelajaran gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau menurut Pak Idi gimana? Kalau seandainya ada siswa terlambat atau melanggar peraturan, kira-kira baiknya itu seperti apa tindakannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau anak itu terlambat, udah pasti dia berbeda dengan yang lain karena dia sudah terlambat, ya dia harus dapat hukuman. Ya. Tapi sebelum untuk dapat hukuman, kalau emang dia masuk ke kelas minimal jam pertama, kalau bisa dia itu masuk ke jam kedua. Jadi tidak mengganggu pelajaran yang sudah ada. Kadang gitu. Dan ketika kita lagi di kelas, gak lama anak itu baru masuk satu, ada lagi masuk satu. Nah, itu mengganggu pelajaran ibu bapak guru yang mengajar, sedang belajar, sedang berlangsung. Itu yang menurut saya. Kalau untuk sanksi ya silakan bersaksi atau mereka istilahnya untuk membersihkan halaman atau bagaimana, silakan untuk hukuman. Yang penting kita tidak berbentuk fisik atau push up atau apa itu jangan untuk anak. Seperti itu. Menurut saya sih itu lebih bagus gitu. Oh gitu. Ya, jadi ada sanksi hukuman juga, untuk masuk juga dia harus mengikuti jam kedua yang berikutnya. Jadi tidak mengganggu pelajaran gitu buat yang lain. Oke, dari saya itu sekian. Oke, terima kasih. Kemudian saya tanya ke Pak Subur, kalau menurut Pak Subur, ada siswa yang mungkin punya satu tauladan atau suatu tindakan yang baik lah. Kira-kira harus diberlakukan seperti apa untuk siswa yang seperti ini? Dia berprestasi. Oke. Dari saya, kalau kita untuk memberikan satu apresiasi kepada siswa yang berprestasi, boleh kita contohkan mungkin pada saat kita berbicara mereka kita beri reward
berupa hadiah atau apa dalam bentuk mungkin alat tulis sekolah atau bagaimana agar memotivasi siswa yang lain berprestasi juga. Sebaiknya itu bisa dijadwal misalkan setiap sebulan sekali atau gimana, pilih-pilih siswa yang selalu punya prestasi untuk mengembangkan agar yang lain lebih tertarik lagi dalam termotivasi lagi dalam belajar. Baik, terima kasih. Baik, itu masukan dari Ibu Bapak. Terima kasih. Berdasarkan konsep mungkin yang pernah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini, yaitu memang ada 3 macam menurut Diana Gleason tentang motivasi anak atau motivasi seseorang untuk berperilaku. Yang pertama adalah dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan ini adalah memang motivasi yang paling rendah. Misalnya ketika dia melanggar peraturan, terlambat, dia karena dia takut untuk diberi hukuman, makanya dia datang lebih awal. Kemudian ada menurut Pak Subur tadi diberikan penghargaan. Ya memang itu adalah sedikit lebih baik, satu tingkat lebih baik, yaitu motivasi memberi penghargaan. Tapi pada hasil penelitian bahwa motivasi menerima penghargaan jika tidak diberlakukan terus-menerus, maka akan menurunkan semangat motivasi berikutnya. Dan yang terbaik menurut Diana Gleason ini adalah berperilaku karena motivasi. Artinya siswa punya keyakinan, seseorang punya keyakinan bahwa dia meyakini satu nilai sehingga dia pegang teguh tanpa perlu ada penghargaan, tanpa perlu melihat hukuman. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan. Nilai keyakinan ini mungkin saya minta bantuan Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak kira-kira nilai keyakinan apa yang Ibu terapkan di dalam kelas? Misalkan apakah masalah menghormati, siswa harus menghormati, siswa datang tepat waktu masuk ke kelas. Nah, nilai-nilai tersebut mungkin saya minta ke Bapak, ke Ibu untuk menuliskannya sesuai dengan tujuan Ibu Bapak ke depan siswa, baik siswa ataupun baik guru di dalam ruang kelas atau mungkin di lingkungan sekolah. Ini saya minta bantuannya untuk menuliskan nilai-nilai tersebut. Misalkan yang pertama tadi sudah saya singgung, seperti nilai masalah hormat, menghormati. Satu contoh, Ibu Bapak menginginkan anak menghormati guru di dalam kelas ketika sedang mengajar. Itu salah satu nilai keyakinan. Kemudian guru mau seperti apa? Jadi mungkin saya minta satu nilai, ya satu nilai siswa, satu nilai guru. Boleh nanti dituliskan di kertas. Jadi kita rumuskan sama-sama untuk membentuk kedepannya pembelajaran yang lebih baik. Oke, ya. Boleh ditulis dulu. Sudah? Wah, luar biasa Pak Idi. Tuh, satu dulu dan satu nilai keyakinan siswa ya. Boleh? Oke, terima kasih Ibu Eka, Pak Anak Humaydi. Insya Allah nanti kedepannya kita bisa terapkan ini di kelas. Terima kasih atas bantuannya. Maaf mengganggu ngobrol-ngobrol kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa kita terapkan di kedepannya untuk siswa kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.